Setelah menghabiskan lebih dari 5 minggu di rumah sakit karena radang paru-paru ganda, dokter rumah sakit memberitahu Paus Fransiskus bahwa beliau perlu beristirahat selama 2 bulan. Tetapi pemimpin 1,4 miliar umat Katolik di dunia ini ternyata masih terus bekerja sampai akhir hidupnya. Pada hari Minggu Paskah kemarin, sehari sebelum kematian Paus Fransiskus di usianya yang sudah 88 tahun, Paus Fransiskus dengan penampilan publik pertamanya yang panjang sejak Februari lalu, beliau memasuki lapangan Santo Petrus dengan mobil Paus berwarna putih untuk menyambut kerumunan orang yang bersorak-sorai menyambutnya. Dan untuk kedua kalinya sejak beliau meninggalkan rumah sakit pada 23 Maret kemarin, beliau juga bertemu pada hari Minggu dengan para pemimpin asing, menyambut Wakil Presiden AS, JD Vance di kediamannya. Saya senang melihatnya kemarin, meskipun dia jelas sakit parah, tulis Vance di X. Semoga Tuhan mengistirahatkan jiwanya. Dan Perdana Menteri Kroasia Andrej Plenković beserta keluarganya pada hari Minggu lalu. Itu adalah momen yang singkat, tetapi sangat menyentuh, pertemuan yang penuh kebaikan, senyuman, dan berkat, kata Perdana Menteri Kroasia, Plenković dalam sebuah pernyataan pada hari Senin kemarin. Untuk seseorang yang sedang dalam masa pemulihan setelah sakit yang berkepanjangan, Paus Fransiskus adalah seorang yang bekerja keras. Kardinal Michael Czerny, pejabat senior Vatikan yang sangat dekat dengan Paus Fransiskus, mengatakan bahwa menurutnya Fransiskus tidak memaksakan diri secara tidak bertanggung jawab dan beliau memang perlu banyak bergerak. Istirahat total bukanlah penyembuhan, kata Czerny. Ia menyeimbangkan pemulihan dengan jabatannya sebagai Uskup Roma, jelasnya. Kardinal Czerny juga mengatakan bahwa Paus mengabdikan diri pada pekerjaannya memimpin umat Katolik di seluruh dunia. Mengutip instruksi yang sering diberikan Paus Fransiskus kepada para uskup Katolik untuk memastikan mereka dekat dengan umatnya, Czerny berkata, ia meninggal dengan penuh bau domba di badannya. Austen Ivereik, seorang penulis biografi Paus Fransiskus yang juga menulis buku bersama beliau pada tahun 2020, mengatakan bahwa Paus mendengarkan nasihat dokternya dengan saksama, tetapi prioritas utamanya adalah misinya untuk tetap bisa hadir. Paus Fransiskus, kata Ivereik, adalah ahli dalam mengatur waktu. Beliau selalu memastikan kita memiliki seorang paus untuk Paskah dan mempertahankan misinya untuk hadir sampai akhir, kata penulis biografi tersebut. Selama dirawat di rumah sakit, Paus Fransiskus menderita kesulitan bernapas yang parah, yang menurut dokternya hampir membunuhnya. Sejak kembali dari rumah sakit, Paus Fransiskus mendapatkan perawatan 24 jam dari seorang perawat, kata Vatikan. Sebelumnya beliau menerima oksigen melalui selang kecil di bawah hidungnya sepanjang malam, dan pada siang hari sesuai kebutuhan. Selama dirawat di rumah sakit, Paus Fransiskus juga menggunakan ventilasi mekanis non-invasif, yang melibatkan pemasangan masker di wajahnya untuk membantu mendorong udara ke paru-parunya. Beliau tidak lagi menggunakan ventilasi setelah meninggalkan rumah sakit. Tetapi pada Senin malam kemarin, Paus Fransiskus dinyatakan telah meninggal karena stroke dan serangan jantung yang tidak dapat disembuhkan, tutup Vatikan.